Ahkam takziah, hukum-hukum tentang takziah. Apa sih makna takziah? Takziah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallah summa sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh jamaah yang hadir, Bapak, Ibu, pengurus masjid, ketua kelompok pengajian atau jamaah, kemudian Anda karim rekan saya seperjuangan sertaan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmatnya sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah kekuatan zahir batin untuk terus taat, untuk terus berbuat kebajikan, untuk terus beribadah, untuk terus menambah amal-amal kebajikan. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena ya, kita amati bersama, tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa duduk berkumpul di majelis-majelis seperti kita ini. Bukan kita merasa orang paling baik, tidak, tapi sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu diberi nikmat oleh Tuhanmu, tampakkanlah. Maknanya apa? Saat ini kita diberikan oleh Allah kesehatan, kenikmatan yang luar biasa, sehingga kita tampakkan untuk menghadiri majelis-majelis taklim, untuk menghadiri pengajian-pengajian dan seterusnya. Itu adalah bentuk tahaddus bil nikmah, bentuk kita menampakkan nikmat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kalau kamu dikasih nikmat oleh Allah, dikasih nikmat oleh Tuhanmu, fahaddits, maka tampakkanlah. Bukan pamer, bukan, tapi itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau dicari perbedaannya mudah. Kalau orang menampakkan nikmatnya di hadapan Allah atau lillah, karena Allah, untuk kegiatan kebajikan, untuk ibadah, maka itulah tahaddus bin nikmah. Beda kalau menampakkan kepemilikannya di hadapan manusia demi untuk mendapat pujian sesama manusia. Itulah yang kita sebut dengan sum'ah, riya, ujub, pamer dan seterusnya. Jadi hampir-hampir mirip. Ayat itu menyebutkan bahwasanya kalau kamu diberikan nikmat oleh Tuhanmu, fahaddits, tampakkan. Artinya tampakkan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menampakkan di sisi manusia. Kemudian salawat wa salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana ayat yang saya baca di muka tadi di surah Al-Baqarah, alladzina idza asabatuhum musibah faqalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka lah orang-orang yang beriman, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan, qalu, berkatalah mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai salah sebut ya, kalau kita maknai inna lillahi, sesungguhnya kami itu milik Allah, wa inna ilaihi raji'un,
dan sesungguhnya kami pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada tuh yang ngomongnya sangat cepatnya, bukan innalillahi wa inna ilaihi sama, innalillahi wa inna ilaihi. Iya, bagi kita yang nengok teksnya ya aneh, karena teksnya itu innalillahi, sesungguhnya saya itu, kita itu milik Allah, wa inna ilaihi, dan kami semuanya akan kembali kepada Allah, wa inna ilaihi raji'un, bukan innalillahi wa inna ilaihi. Itu hampir mirip ucapannya, tapi maknanya bisa. Bapak Ibu sekalian jamaah rahimahullah, kebetulan nanti kita di ujung akan diminta doa atas wafatnya salah satu dari iya, nantilah ya. Nah, kebetulan saya membawa kitab Kathratus Sadidah, ada satu pasal di ujung namanya Ahkamut Ta'ziyah. Jadi kebetulan bagaimana tidak tahu lah saya, yang jelas tidak dipesan. Ahkam Ta'ziyah, hukum-hukum tentang ta'ziyah. Apa sih makna ta'ziyah? Ta'ziyah itu kalau secara bahasa disebutkan di sini, ta'rif ta'ziyah, pengertian ta'ziyah lughatan at-tasbir wa tasliyah. Ta'ziyah itu jangan dimaknai sesuatu yang menyerang. Karena secara lughat makna ta'ziyah itu tasbir, yaitu nasihat di kalangan kita dulu kita at-tasbir untuk supaya sabar. Apalagi maknanya at-tasliyah, apa itu tasliyah? Menghibur. Jadi kita kita datang untuk meredakan lukanya, ya kan? Kesedihannya, saling memberi nasihat supaya sabar, untuk menghibur. Pernah dibahas masail kan dimudzakarahkan di MUI masalah karangan bunga, ucapan-ucapan. Itu disebutkan kalimat tarjih, yaitu kalimat ucapan innalillahi kepada sahibul musibah. Tapi akhir-akhir ini ya kita tengoklah fenomena akhir-akhir ini, orang sudah datang karangan bunganya betul kan? Orangnya sudah datang tapi karangan bunganya datang. Nah, makna esensialnya adalah apakah dengan karangan bunga itu terus membuat hati sahibul musibahnya atau keluarga musibahnya itu merasa terhibur? Dibaca tidak? Ngefek nggak? Nah, kalau bahasa Sunda dengan karangan bunga yang dikirim. Bukan berarti saya melarang mengirim karangan bunga, tidak. Ya, silahkan saja kalau mau mengirim, tapi lebih afdol ya, orangnya juga datang supaya memberi efek kepada orang yang tertimpa musibah itu. Kan beda kan? Nah, coba misalnya ya naudzubillah itu contoh saja kan. Terus kita dapat karangan bunga 100 penuh sehalaman sampai sepanjang jalan, tapi tidak ada satupun yang datang untuk menghibur kita, untuk apa kalau kata orangnya, untuk mengelusi dada ya, untuk sabar, untuk menghibur. Kan hampir tidak ada faedahnya kan? Nah, kalau dinilai berapa? 300.000 dapat? 3,5 ada. Nah, kali apakah kalau kita timbang-timbang mana besar manfaatnya? Akan lebih baik manfaatnya kalau kita datang terus itu mohon maaf dalam bentuk kalau sekarang dalam bentuk uang lah ya, supaya bisa lebih manfaat dan seterusnya. Bukan berarti saya melarang, tidak, tapi maknanya berkurang kan, pengaruh kan dengan orang yang tertimpa musibah. Wasyar'an, kemudian menurut syarat apa itu ta'ziyah? Al-amru bis-sabr, yaitu kita mengajak memerintahkan sabar kepada orang yang tertimpa musibah. Wal haqqu alaihi biwa'dil ajri, kita hibur, kita pastikan, kita yakinkan dalam hatinya
bahwasanya orang-orang yang tertimpa musibah itu di waqtil ajli akan dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang namanya kehilangan itu siapa yang tidak sedih? Pasti sedih. Tapi bagaimana mensikapi kesedihan tersebut sehingga kesedihan itu, musibah itu justru menaikkan derajat. Ya kan? Kayak gini maksud saya. Orang yang tertimpa musibah itu tergantung si penerima musibah. Kalau si penerima musibah itu dia legowo, nah, menerima apa yang sudah menjadi bagiannya, tentu itu menjadikan derajatnya naik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beda kalau yang tertimpa musibah itu dia menjadi down, katakan sekarang, putus asa dan seterusnya, justru akan merendahkan dirinya, baik di hadapan Allah, lebih-lebih di hadapan, iya kan? Di hadapan manusia ya turun baik, di hadapan Allah juga seperti itu. Nah itu. Maka kita diajari mirip-mirip yang kita baca di setiap baca sholat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apalagi sambungannya itu. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Itu kan kalimat-kalimat doa, kalimat-kalimat yang meneguhkan hati kita. Ya, ya. Kenapa kadang-kadang wirid itu kurang ngefek ke dalam hati kita? Mohon maaf, bukan saya merasa paling alim, tidak. Tapi sedikit banyak itu pengaruh ketika kita tahu dan tidak akan makna dari apa yang kita baca. Besar pengaruhnya. Nah, coba kita buka sedikit-sedikit maknanya. Ini supaya kita ketika itu kita ya meresap ke dalam hati kita, berefek ke dalam hati kita. Coba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menimpakan beban, tidak akan menimpakan ujian illa wus'aha, kecuali sebatas kemampuan kita. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ya. Apa yang kita upayakan ya nanti itu yang kita pakai. Apalagi lanjutnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan siksa kami, jangan adab kami. In nasina aw akhtana. Walaupun kami sedang lupa, walaupun kami sedang lalai, walaupun kami sedang salah. Ada lagi yang muncul lagi yang lebih dasar. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan timpakan beban kepada kami. Ma la taqata lana bih, sesuatu yang kami tidak mampu menyangganya. Ya Allah, jangan timpakan beban untuk kami, musibah untuk kami, sesuatu yang tidak mampu kami sangga. Yang tidak yang tidak mampu kami pikul. Itu makna dari zikir-zikir yang kita baca setiap baca sholat. Nah, kalau itu kita hayati betul-betul, tentu akan meresap dalam hati. Efeknya ya sangat berefek. Itu. Bapak Ibu sekalian rahimahullah, kita lanjutkan. Apalagi makna taksiyah menurut syarak at-tahdir minal jazai, yaitu ancaman, apalagi ya antisipasi daripada rasa khawatir. Artinya jangan mengkhawatirkan yang berlebih-lebihan akibat dari salah satu keluarga kita. Mohon maaf, contoh ya, gambaran ini. Jangan kita ada seseorang itu bahasanya tadi ya. Jangan khawatir berlebihan apabila salah satu keluarga dari seseorang itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tahdir minal jaza. Ini kadang-kadang mohon maaf kalau kita nengok sahib musibah, orang tertimpa musibah itu nangis. Coba, tapi kalau ditanya saat itu tidak etis ya. Cuma kalau kita rasa
Itu yang ditangisi apakah nasib si mayit, apakah nasibnya sendiri? Nasibnya dewek lah. Nah, begini maksud saya ya. Nih misalnya, contoh misalnya suami meninggal, istri menangis, atau dibalik lah, istri Betulnya meninggal, macam sebelah. suami menangis. Suaminya meninggal, nangis, Ya kan? betulnya macam sebelah. Iya. Itu yang ditangisi apakah nasib si mayit. Ya Allah, dia ini sudah meninggal, amalnya masih dikit, amal buruknya belum tertutup oleh amal baiknya. Adakah yang menangisnya karena demikian? Kalaupun ada, rasa saya tidak banyak, ya kan? Yang ada itu, ya Allah, macam mana aku nih, bapaknya lah meninggal, anak aku ini masih sekolah ini itu, menangisi nasibnya sendiri, kan egois betul lah, Bapak yang lain. ya kan? Bukan memikirkan si mayit, tapi menangisi badannya sendiri, egois kan? Harusnya kan mendoakan si mayit, ya Allah, mudah-mudahan diringankan siksanya, diampuni kesalahannya, kan begitu harusnya. Tapi fakta yang kita tengok justru menangisi yang hidup, menangisi badannya sendiri. Nah, itu pentingnya kita ngaji. Maka di sini buat tahdir minal jaza, jangan sampai ya berlebih-lebihan, akan menjadi ancaman kekhawatiran karena ditinggalkan oleh orang tersebut atau keluarga yang meninggal atau anggota keluarga tersebut. Artinya mohon maaf ya, kalau kita yakin semuanya akan baik-baik saja ya, kalau masalah terpuruk sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun itu ya normal, tapi akan baik-baik saja. Maka mohon maaf Bapak Ibu sekalian, pengurus masjid atau pimpinan atau apapun lah namanya, jangan merasa paling berjasa. Jangan pula ketika aku mati ini siapa pula urus masjid banyak. Iya, jangan merasa begitu kita meninggal langsung semuanya jadi kacau. Tidak lah, ya. Tetap apa kalau kata tetap berjalan lah, ya. Penggantinya tetap ada. Belakang dari naik. Ya, sama dengan tadi. Banyak tak Bapak Ibu itu yang di belakang? Ketika masih lengkap suami istri hidupnya biasa-biasa saja. Ketika sudah janda, mohon maaf, usahanya disukses. Banyak tak? Banyak. Ketawa banyak dah. Ya enggak, maksudnya saya tidak doakan seperti itu. Maksudnya adalah jangan berpikir ketika suami meninggal langsung dia kolek, langsung dia melarat, miskin. Enggak mesti. Ya walaupun ada tapi itu tidak pasti. Ada kok, ketika dia masih lengkap suami istri, ekonominya pas-pasan, pas suaminya meninggal, usahanya lancar dan seterusnya. Jadi ini sudah difaham. Ya, itu. Jadi artinya adalah kita tetap ridho bima qasamallahu ta'ala, dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita yang masih hidup jangan merasa kepedean. Nanti kalau mati dikacau, janganlah, ya, tetaplah berjalan. Maka selagi kita hidup, ya berusaha maksimal supaya menjadi manfaat. Bukan berarti setelah kita mati langsung yang kita tinggal jadi kacau, udah dulu. Kadang-kadang merasa kita tokoh kan. Wah, bisa kalau aku mati di kayak mana? Enggak ngefek. Enggak ngefek. Ayo, dunia tetap berjalan, matahari tetap terbit lah, walaupun itu. Kemudian kita lanjutkan. Wa du'a lil mayyit bil maghfirah. Apalagi makna daripada takziah itu ialah mendoakan kepada mayit bil maghfirah agar memperoleh ampunan. Jadi saya ulang dari pangkal tadi. Apa sih makna takziah? Secara bahasa maknanya berwasiat supaya yang ditinggal itu sabar, tasliyah, menghibur. Kemudian secara syarat memerintahkan untuk sabar, bahwasanya apa yang ditimpa akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Kemudian jangan terlalu khawatir, ya, tetap dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi mendoakan si mayit untuk mendapat ampunan. Walil musabi bijabril musibah, kepada orang yang ditimpa musibah pasti diberikan solusi
jabar, diberikan tampal, diberikan pengganti dari musibah yang ditimpanya. Ya kan? Pasti ada penggantinya. Tapi jangan berpikir yang lain-lain gitu ya. Ada yang ganti dan seterusnya. Bukan itu saja. Arti ketika tertimpa musibah pasti ada solusi disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian rahimahullah. Kemudian kita lanjutkan wa hukmuha tusannu ta'siyah aqaribul mayyit ila syabah al-ajnabiyyah. Ini rambu-rambu untuk kita. Disunahkan ta'siyah itu kerabat-kerabat mayit kalaulah yang ditinggal atau sahibul musibahnya itu perempuan, maka yang boleh menghibur itu adalah wanita-wanita, sesama wanita. Jangan kita bawa-bawa datang dulu. Nah, atau iya itu tadi, maka ada aturannya sesama perempuan. Kalaupun dia bukan kerabat, syabah al-ajnabiyyah, sesama perempuan, walaupun tidak ada hubungan sekerabatan, kecuali maaf ya, yang terkena musibah itu adik kita, apalagi sepupu kita, ayu kita, perempuan kan, walaupun kita laki-laki boleh hibur. Tapi kalau tetangga kaji dulu. Nah, ya, artinya sesama perempuan. Itu bala yusya illa zawjuha wa maharuha. Kemudian sebaliknya kalau laki-laki ya lagi. Ibu udah usah datang terus bawa tetangga tadi ya. Masalah bencana kayak gitu. Nah, wa waqtuha. Ya, jangan sok simpati, tidak. Mentang-mentang yang tinggal tadi kawan kita, misalnya suaminya, terus kita datang ngelus-ngelus istri tadi, jangan. Itu. Nanti ada udang balik batu. Saya nangis jam 11. Waktu takziah min ba'di dafni ila salasati ayyam, yaitu mulai dari dikubur, ya, mulai dari meninggal dikubur ila salasati ayyam, sampai hari ketiga. Jadi takziah itu tidak mesti di hari pertama semua. Hari kedua ya perlu, hari ketiga ya perlu. Kadang-kadang yang buat sedih itu hari pertama datang, susah. Hari kedua ketiga tidak ada yang menengok. Itu lebih sedih. Bagian berhubungan. Ya. Istrinya pengadilan. Kemudian Depan Pak Bay. ila salasati ayyamil hadir walil ghaib min hudumi. Kalau ternyata mayat itu dari jauh, ya semenjak dihitung semenjak datangnya. Wa tuqrabu ba'daha, makruh dari sesudah 3 hari. Kenapa? Alasannya di sini kata ulama, di annal ghalib annal musab yasbur ba'daha. Biasanya tertimpa musibah seseorang itu ketika di hari ketiga, sudah lewat di hari ketiga, itu hatinya sudah mulai bisa tenang, sudah bisa mulai terkontrol dan seterusnya. Maka pendampingan kita, penghiburan kita itu afdalnya di hari 1, hari 2, hari ketiga. Termasuklah kita berkirim doa, doa dan seterusnya, ya kan? Malam 1, malam 2, malam 3, malam 7 dan seterusnya. Itu ada riwayat menyebutkan tabi'in bahwasanya apa yang kita baca di malam pertama itu cukup untuk kasih mayat sampai malam kedua. Apa yang kita baca di malam kedua cukup untuk sampai malam ketiga. Apa yang kita baca di malam ketiga cukup untuk sampai malam ke-7. Apa yang kita baca dan seterusnya malam ke-7 cukup untuk sampai malam ke-25. Apa yang kita baca di malam ke-25 sedekah dan seterusnya cukup untuk sampai malam ke-40. Apa yang kita upayakan di malam ke-40 sampai cukup ke-9. Apa yang kita upayakan di malam ke-100 itu cukup untuk haul sampai di setahun itu, ya.
kita sedekah lagi, baca doa lagi, itu cukup untuk setahun mendatang. Iya. Terus kita berikan setahun. Nah, itu ya, itu apa namanya, asarus sahabat, apa yang pernah diamalkan oleh para sahabat dan diikuti para nabi. Nah itu, nggak, saya tidak memprovokasikan cerita. Kemudian kita lanjutkan, ini hal-hal yang sensitif ini. Umirul muslim bil janais, hal-hal yang diperintahkan kepada janais. Yang pertama, nahyul bika, larangan untuk menangis. Menangis di sini maknanya meratap. Nah, jangan diartikan nggak boleh nangis sama sekali. Itu ya stres itu ya. Nggak boleh nangis itu maknanya tidak boleh meratap sampai memukul-mukul, sampai mengoyak-ngoyak, sampai disebutkan di kitab Subat, wa jawwazu al-buka bi ghairi darbi wajhin wala nauhin wa syakki jaybin wa lam yu'adzib bi bukai ahli illa idza amarahu bi fi'li. Nah, kata ulama boleh kok menangis itu, yang penting tidak sampai memukul-mukul wajah, menjambak-jambak, mengoyak-ngoyak, meratap-ratap. Walam yu'adzib bi bukai ahli, dan tidak akan menjadi siksa bagi mayit sebab menangisnya keluarga. Ya, nangis yang sederhana. Gimana nangis sederhana? Ya normal. Nah, maksud saya begini, dalam riwayat Rasulullah pernah menangis ketika istrinya wafat, putranya wafat, sahabatnya wafat, keluarganya wafat. Rasulullah pernah menangis. Tapi iya bentuk manusiawi lah. Iya manusiawi. Ya pula bapaknya meninggal, dia gitar-gitaran kan tak mungkin. Nah itu manusiawi. Jangan kita melarang, jangan nangis, jangan nangis. Jadi hadiah. Maka kalau kita terjemah letterlek, hadis itu memang seperti ini. Innal mayyit liyu'adzibu bi bukai ahli. Itu kalau diterjemah secara bahasa maknanya seperti ini. Sesungguhnya mayit itu akan disiksa sebab tangisan keluarga. Itu kalau diterjemah secara tekstual. Tapi kalau dalam syarah ulama, dalam takbilan hadis itu, yang dimaksud menangis itu ialah meratap. Bagaimana bentuk meratap itu tadi ya? Sampai ngoyak-ngoyak baju, sampai pukul-pukul, sampai jabat-jabat, sampai mengucapkan hal-hal yang saya sebut tadi ya, yang tidak pantas dan seterusnya, seolah-olah tidak ridho. Nah itu intinya. Jadi nangis yang berlebihan, meratap yang berlebihan, itu perlambang orang itu tidak ridho dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itulah maksudnya. Bukan berarti kita tidak boleh nangis sama sekali. Justru nangisnya itu melambangkan lembutnya hati kita. Oh, sedang ditimpa musibah, sedang diuji oleh Allah, hati kita menangis. Itu berarti hati kita lembut. Aku tidak pernah nangis sama sekali, itu melambangkan qaswa qalbu, hati keras. Nah, itu. Tapi jangan pula bapak dikit-dikit nangis ya. Wah, ya parah, ya kacau juga. Iya, dikit-dikit nangis. Tuh. Nahyul bika. Jadi makna menangis di sini adalah meratap. Kemudian yang kedua, sampai pada waktunya sampai kita sampaikan. Qada'ud dain qabla shalah. Apa itu? Membayar hutang sebelum disolati. Ya. Jadi kalau saya kira tradisi kita sama lah. Kan biasanya ada pamitan kan? Depan pintu tuh sebelum ke masjid. Iya. Ya kan? Nah, disitulah waktu yang paling tepat untuk mengutarakan hutang piutang. Yang paling bagus siapa? Kalau memang bisa mengucap, anaknya situ. Maksud saya seperti ini. Nah, ini beliau nih yang sering pakai ini. Anaknya kita gandeng, taruh sebelah kita. Nah, biasanya kan kita sering tuh. Ini almarhum ini atau almarhumah ini sudah mau kita berangkatkan untuk kita sholati dan kita kuburkan dan seterusnya. Kalau ada kesalahan yang mau dimaafkan, hal-hal yang berkenaan dengan materi utang piutang yang tidak bisa dihalalkan, mohon hubungi apa namanya ahli warisnya. Nah, maksud saya kalau bisa ahli warisnya itu ada di sebelahnya,
ada di sebelah orang yang ngasih sambutan tadi. Kadang-kadang kita nyebut ahli warisnya. Yang mana? Nah, yang mampirkan beda tahu yang mana ahli warisnya. Nah itu penyakit itu. Artinya ada di sebelah, ada di sisi kita. Kalau memang anaknya sanggup mengucapkan sendiri, ya, itu lebih baik. Nah, kalau bapak saya ada ini, ada masalah ini, ada janji, ada nada dan seterusnya yang belum bisa ditepati, silahkan temui saya. Nah, itu bentuk apa itu? Penjamin doman. Begini maksudnya. Kan hutang piutang almarhum kan tidak mungkin kita selesaikan di jam itu kan tidak mungkin. Maka harus ada doman, harus ada penjamin, ada mu'allaq, ada yang bergantung ke siapa hutang siapa itu. Kan sejarahnya seperti ini. Rasulullah bertanya kepada sahabat, apakah jenazah ini punya hutang? Naam ya Rasul. Dana roini, itu kalau tidak salah ya, 2 dinar. Apa kata Nabi? Sallu ala sahibikum. Salatilah kawan kamu itu. Aku tidak kata Nabi. Bukan berarti tidak boleh disolati. Kata Nabi silakan solati. Ada sahabat tidak tega menyaksikan peristiwa itu. Ya Rasulullah, ana bidana roini. Saya yang menjamin 2 dinar itu. Baru Rasulullah bersedia mengimami sholat. Nah itulah yang dipakai ulama-ulama kita, sehingga ada istilah pamitan di depan pintu itu. Kalau ada hutang piutang silahkan temui ahli warisnya dan seterusnya. Itu bentuk penjamin bahwasanya hutang piutang, janji, nadar dan seterusnya yang belum sempat dilaksanakan oleh almarhum digantungkan, dijaminkan kepada ahli waris. Itu betul tadi. Itu bukan sekedar tradisi belaka, ada dasarnya. Nah, ini kiai-kiai kita, guru-guru kita ada dasarnya melakukan itu. Jadi kapan waktu paling afdol? Sebelum disolati. Di depan rumah, pokoknya sebelum disolati. Karena ada di suatu kampung itu sesudah dikubur, baru disebut, itu dikubur kok. Nah, sudah selesai tahkim baru. Ini kalau ada hutang piutang, ya tidak salah sih, cuman kurang pasnya sebelum disolatkan. Nah, itu yang paling pas. Jadi intinya sebelum jenazah itu disolatkan sudah ada orang yang menggantikan posisi mayit, maksudnya menggantikan hutang piutangnya, penjamin hutang piutangnya. Kalau ini almarhum ini punya hutang piutang, silakan tagih ke saya. Nah, berarti kan sudah selesai urusan dia. Tinggal berpindahlah hutang tadi kepada ahli waris. Itu. Apa dasarnya disebutkan nafsul mukmin mu'allaq bidaini hatta yaqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu mu'allaq, tergantung sebab hutangnya hatta yaqda anhu, sehingga hutang tadi dibayar. Maka Bapak Ibu jangan sekali-kali tidak bayar hutang. Allah nggak usah dibayar lah, sudah lupa. Nah, jangan niat ya. Kemudian ada dalam riwayat tadi adalah apabila kita berazam untuk membayar hutang, artinya melunasi hutang piutang itu, insya Allah beri kemudahan untuk melunasi. Tapi kalau dalam hati kecil kita tidak punya niat untuk melunasi hutang tersebut, sulit. Artinya ya sulit. Tidak mudah, Allah tidak memberi kesempatan, tidak kasih keluasan rezeki, sehingga betul sampai wafat hutang itu tidak terbayar. Yang bahaya itu hutang kecil, Pak. Kalau hutang besar jelas 5 juta, 10 juta, ya, kadang 1.000, 2.000 itu kan. Ya besok lah bayar. Nah, iya, yang dihutangi lupa, yang hutang. Tapi sebetulnya mohon maaf ya, secara manusiawi lah, rasanya kalau punya utang tuh gak akan lupa. Kalau ece-ece lupa mungkin, tapi kalau naluri manusia itu udah lupa. Apalagi dia punya utang. Kadang-kadang yang kita utangi dia udah mau nagih karena nilainya tidak seberat itu. Malu. Kita pun ece-ece lupa juga lah. Udah ingat juga, hati-hati ya. Malah. Kemudian selanjutnya lagi, yang ketiga, tusalli arba'una muslimin, yaitu
disolati oleh minimal kalau dapat disolati oleh 40 orang muslim. Tapi jangan dipas atau 40 baik. Walaupun itu fardu kifayah, yuk kalau disolati minimal 40. Kayak gitu. Kalau yang mengatakan minimal 3 sop itu apa mungkin saya belum kebaca atau belum ketemu. Tapi kalau dalam hadis itu 40. Itu. Bukan saya nyalakan ya, mungkin ada riwayat lain. Tapi yang ada yang saya baca keterangan itu adalah disolati 40. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazah arba'una rajulan la yusyrikuna billah syai'an illa syafa'ahu Allah fihi. Jadi kalau diterjemah hadis ini maknanya seperti ini. Tidaklah dari seorang muslim yang kemudian mati, wafat, kemudian ada yang menyolatinya 40 arba'una rajulan, yang orang 40 itu la yusyrikuna billahi syai'an, dia tidak syirik kepada Allah, illa syafa'ahu Allah fihi, kecuali akan memberi pertolongan, memberi manfaat kepada si mayit. Jadi kalau tidak ada yang melakukan sekali, ya dosa satu kampung. Karena sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah, ya kan? Nah, niatnya kan sederhana kan? Sholli ala hadzal mayyiti. Lagi kalau perempuan hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat 4 takbir untuk ini jenazah karena Allah. Jadi mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, jangan kita anggap sholat jenazah itu hanya berlaku bagi syarat, hanya berlaku bagi ustaz-ustaz, hanya berlaku bagi orang-orang alim. Janganlah, kita yang awam sekalipun bisa lah nyolatin. Apa susahnya coba? Ya, ini tidak ngajarin dah, tapi kita saling mengingatkan. Apa sih susahnya sholat jenazah? Rakaat. Takbir pertama, sudah takbir, kita baca Fatihah. Saya rasa kita semua bisa Fatihah. Nah, Fatihah. Sudah niat takbir, baca Fatihah. Takbir lagi, baca apa? Baca sholawat. Sholawat itu minimal Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, minimal. Kalau nak lengkap dia seperti yang dalam sholat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itulah. Tapi biasanya kamu terlalu cepat, sempat itu bacanya. Maunya agak jeda. Apalagi yang ketiga, kita baca Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan ya Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Lagi kita baca lagi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau kebetulan dia perempuan tadi Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Dan selesai. Nah, tapi salamnya kalau dalam kitab Fathul Qorib salamnya beda. Apa itu? Salamnya sampai sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita sholat kan Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau sholat jenazah kalau dalam Fathul Qorib itu disebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanda salam sholat jenazah. Ada susah kan? Kadang-kadang mohon maaf, kasihan mayitnya saya. Yang antar banyak, tapi yang masuk itu tadi isyarat. Dikira yang maju nyolati pakai syarat ya, oh ya. Nah, itu ya. Jadi kita sekali itu sudah repot, sudah banyak-banyak ada baca. Wakil baik. Kemudian kita lanjutkan. Lagi yang keempat, sur'ah bidafnihi, mempercepat penguburannya.
Jangan ditunda-tunda. Ya. Nunggu keluarga. Iya, keluarga dan seterusnya. Ya dikabari. Kalau memang memungkinkan ya silakan. Tapi kalau kesunahannya dipercepat. Balik kepada cerita nangis tadi. Yang lucu itu di sini disebutkan walam yu'adzib bukai ahli illa idza amarahu bi'li, akan menjadi bencana bagi si mayit kalau ada perintah nangis. Ada. Maaf kalau yang non muslim ada enggak? Katanya nangis dibayar. Saya enggak ngerti juga, cuma dapat cerita. Suruh nangis dibayar. Itu tersiksa betul siapanya si mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dasarnya disebutkan di sini adalah asra'u bil janazah fa in taku sholihatan fa khairun tuqaddimuna alaihi. Apa itu? Kalau betul si mayit itu orang baik, supaya dia cepat-cepat asra'u bil janazah, supaya dia cepat-cepat untuk mendapatkan balasan dari kebaikannya tersebut. Jadi kalau kita menunda-nunda mengubur orang itu sama dengan menunda-nunda dia untuk mendapatkan balasan panenan dari apa yang pernah diperbuat semasa hidupnya. Paham Pak ya? Ini jangan cerita, tapi kita saling ingatkan. Kadang-kadang kan, iya tarik dulu. Cepat dia dikubur. Macam senang nengok emaknya mati. Gitu dah Pak. Pernah dengar ucapan itu? Ini kan contoh misalnya ada emak seorang meninggal, 2 jam kita datang ke situ, mayat itu yang sudah selesai dikuburkan, senang kan Pak mati cepatnya dikubur. Nah, pernah dengar ya Pak ya? Nah, bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya justru ketika jenazah itu baik, amalnya banyak, supaya dia cepat menerima balasan kebaikan, maka cepat kita kuburkan. Nah, itu. Maka hal-hal yang demikian perlu kita saling mengingatkan. Fa in taku siwa dzalik fasyarru tadawunahu ar-riqab. Apa itu maknanya? Kalau seandainya mayit itu buruk, katakanlah jahat, jelek selama hidupnya, setidaknya fasyarru tadawunahu ar-riqab, setidaknya dia tidak menjadi bahan olok-olokan. Tadi kuburan sudah. Kayak gini loh maksudnya. Mohon maaf, contoh ya. Misalnya di kampung A dia terkenal pemaling, terus mati. Tidak dikubur-kubur, ada di situ. Yang bacoi doa setengah doyan, ya kan? Setengah. Dia jahat di masa hidup. Yang di luar ngumpat semua, mati kau akhirnya. Nah, maksudnya kalau dia cepat dikubur, setidaknya ucapan-ucapan jelek, umpat-umpatan, caci maki diminimalisir. Sudah terkubur, sudah selesai. Maka doa yang diajarkan oleh Nabi ada dalam Fathul Quran itu seperti ini. Nanti boleh dicek di ujung di doa. Sering juga saya baca. Allahumma ja'al hayatana ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mautana rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah hidup kami untuk kesempatan menambah amal baik. Ya Allah, jadikanlah mati kami sebagai pemberhenti penyetop daripada keburukan-keburukan kami. Apa maknanya? Hidup yo elo, mati yo elo. Nah itu maksudnya. Hidup yo elo. Apa? Untuk kesempatan apa amal baik. Mati yo elo. Setidaknya perangai buruk itu terhenti. Nah itu. Jadi konsep su'ul khotimah itu terpatah oleh doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Memang afdolnya kita di ujung nafas kita mengucapkan la ilaha illallah. Karena ada hadis menyatakan siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang sanggup di ujung ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Maka kalau kita tengok guru-guru kita dulu, kita tengok guru-guru kita dulu, kalau dia nafasnya masih panjang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Napasnya tinggal dikit, la ilaha illallah. Napasnya tinggal dikit, Allah, Allah. Napasnya tinggal lagi setengah-setengah, hu itu lafal perlambat balik kepada lafal Allah. Maknanya apa? Supaya jangan sampai orang yang napasnya tinggal sepenggal tadi, gara-gara kita tuntun syahadat, tidak sampai ujung, habis. Maksud saya seperti ini, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi kalau cuma sepenggal, la ilaha, mana? Apa artinya? Tidak ada Tuhan, itu kan kacau. Nah, itu ya. Jadi ucapan sepenggal itu syahadat setengah bisa fatal akibat. Itu yang kata guru Mong Jambi seberang malam dulu, syahadat setengah. Lama saya pikir apa guru syahadat setengah itu. Rupanya syahadat setengah itu la ilaha illallah. Kita lanjutkan. Talqin fi qabri, yaitu mengajari mayit yang sudah ada dalam kubur. Apa dasarnya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Ketika Nabi selesai menguburkan mayit, waqafa alaihi, Nabi berhenti sejenak, diam di situ. Wa qala, Nabi menyebut, mengucapkan istaghfiru li akhikum was'aluhu at-tasbih. Kalau kita terjemah, istaghfiru li akhikum, wahai para jamaah, wahai para hadirin, minta ampunkanlah, apa bahasanya? Mohon ampunkanlah kepada saudara kamu itu, was'alu lahu at-tasbih, dan mintakanlah kepada Allah untuk dia teguh sebagaimana hidup. Fa innahu, maka sesungguhnya mayat itu yus'al, dia sedang ditanya. Apa yang ditanya? Ya kita dengar itulah kalau pas target. Marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka, dan seterusnya. Maka disebutkan oleh ulama, aqallu talqin, seminimal minimal talqin. Nah, itu adalah diajari qul la ilaha illallah. Katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Rabbi, Allah Tuhanku, Islam dini, Islam agamaku, wa Muhammadun Nabi, Muhammad nabiku. Jadi talqin itu maknanya mengajari. Apakah yang di dalam kubur itu apa namanya? Tahu, dengar. Ya, apa namanya? Ya dengar. Kalau tidak dengar, ya tidak dicontohkan lagi, kan seperti itu. Nah, jadi di dalam kubur itu mereka ditanya, maka mintakanlah ampun kepada Allah supaya dia beri keteguhan hati. Gini maksudnya, gini, yang pernah menghadapi ujian maksudnya ujian apa bela? Ujian kenaikan pangkat atau apa? Itu kalau posisinya menguji dengan diuji apa? Enaknya uji, nah kita lagi tes dari itu, walaupun yang ditanya rukun wudu, batal wudu, gelegasan juga Pak, diuji dulu. Nah, jangan salah-salah, karena posisinya sedang diuji. Nah, maka orang yang dalam kubur ditanya, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu. Walaupun sehari-hari dia sholat, pasti ada rasa getar-getarnya. Maka kata Nabi, was'alu lahu at-tasbih, mintakan kepada Allah supaya diberi keteguhan hati, supaya mantap. Nah, itu. Kemudian tinggal dua lagi, sudah. Apa lagi? Qiyam idza marral mayyit, berdiri kalau ada jenazah diusung, jenazah lewat. Sampai Nabi menyebutkan idza ra'aitum al janazah faqumu faman tabi'aha fala yajlis hatta tudha. Kalau diterjemah mudah seperti ini. Kalau kamu menyaksikan jenazah itu dibawa lewat, sedang lewat, faqumu, maka berdirilah kalian. Faman tabi'aha, kalau kamu mengiringinya, ngantar ke kuburnya, fala yajlis hatta tudha. Kamu jangan duduk dulu sebelum jenazah itu diletakkan. Nah, ada etikanya kan. Kadang-kadang kita ngantar ke kubur, jenazah masih dipikul, kita gak jadi kena duduk.
Ya, itu namanya ikroman demi memuliakan. Kan dalam riwayat ada juga saya baca orang Yahudi wafat diusung Nabi berdiri lewat pasar, Nabi berdiri. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri? Itu ada jenazah lewat. Meskipun Yahudi, alasannya sama-sama ciptaan Allah. Nah itu. Tapi kalau kuburan memang bagusnya dipisah. Kuburan Muslim di non Muslim. Ada di satu kampung itu bercampur bauran. Ada yang bergandengan juga dong, tapi dipisah. Banyak lah, kalau kita yang mau berjalan sering lah banyak gitu. Iya. Terus selanjutnya lagi qiraatul Yasin. Nah, membacakan surah Yasin. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan iqra'u ala mautakum Yasin. Nah, ini yang sering biasanya ngeyel-ngeyel. Kenapa nak pilih surah Yasinnya? Kenapa tidak Baqarah? Kenapa tidak Ali Imran? Nabi menyebutkan iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan untuk orang-orang mati kalian Yasin, akan surah Yasin. Sekarang pertanyaannya, kenapa mesti surah Yasin? Karena Yasin itu qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Kalau kamu sanggup baca dari awal sampai akhir, ya silakan. Tapi minimal intinya. Nah, ketika kita tidak sanggup baca keseluruhan, ya, intinya. Yasin. Ya sampai habis lah Pak, masa Yasin ya, ini sampai habis lah. Yasin. Terakhir, takziah. Man syahada al-janazah hatta yusalli 'alaiha. Siapa yang menyaksikan jenazah, maksudnya itu memang takziah betul, hatta yusalli 'alaiha, sampai ikut menyolatkan, maka falahu qirat, maka dia dapat pahala 1 qirat. Ini sering, ceramah sering. Faman syahidaha, siapa yang menyaksikan hatta tudfan, sampai dikuburkan, falahu qirat, maka dia dapat 1 qirat lagi. Nah, 2 qirat. Jadi kalau kita takziah sampai batas menyolatkan, dapat pahala 1 qirat. Kalau dia sampai menguburkan, dapat 2 qirat. Ditanya Nabi, wa ma qirat, apa itu qirat ya Rasulullah? Dijawab Nabi, mislul jabalaini azimaini. 1 qirat itu semisal 1 gunung yang besar. Itu seputar sebelumnya tentang takziah tadi. Jadi takziah itu jangan dimaknai sesuatu yang seram-seram. Takziah itu menghibur. Tadi, tapi ada tata caranya tadi ya. Kalau ibu-ibu, ini bisa sama ibu-ibu, bapak sama bapak, kecuali kita ada hubungan kekerabatan. Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian rahimahullah, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ringkas dari atas hal-hal yang diperintahkan kita muslim ketika ada jenazah. 1, jangan menangis sampai meratap-ratap. Yang kedua, menanggung hutang. Makanya tadi ikut menyolatkan, kemudian cepat untuk dikuburkan, kemudian ditalqin, kemudian apalagi tadi adalah berdiri kalau ada mayit lewat, kemudian kita bacakan surah Yasin. Maksudnya takziah menghiburkan. Ya, jadi mudah-mudahan yang sederhana ini ada manfaatnya, karena ini berlaku untuk kita hari-hari. Nah, dan jangan sampai hal-hal yang tidak semestinya kita wajib-wajibkan. Kadang-kadang itu tadi, yang tidak wajib kita wajib-wajibkan, yang wajib malah terabaikan. Nah, itu saja. Wallahu a'lam bishawab.